Under-17 World Cup 2023 Indonesia. Menjadi sebuah keistimewaan bagi Indonesia yang diberikan kesempatan oleh FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini. Meski sebelumnya harus gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20, kembali Indonesia diberikan kepercayaan lagi untuk menjadi tuan rumah pada gelaran Piala U17. Status resmi didapatkan setelah Peru menyatakan diri mundur sebagai tuan rumah. Kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan oleh PSSI untuk mempersiapkan infrastruktur dan skuad U17. Secara infrastruktur, Indonesia cukup terbantu karena sebelumnya persiapan jauh-jauh hari sudah dilakukan menyambut Piala Dunia U20 yang gagal terlaksana. Keistimewaan lainnya, Timnas Garuda Muda secara otomatis mengantongi tiket untuk berpartisipasi pada perhelatan Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya. Berstatus tuan rumah, Timnas Indonesia akan diuntungkan oleh dukungan langsung oleh supporter. Ini akan menyuntikkan semangat juang bagi para pemain di lapangan. Dukungan publik yang masif sebab bermain di kandang sendiri rupanya tidak begitu berpengaruh secara signifikan dalam perhelatan Piala Dunia U17. Sebelum Indonesia, ada beberapa negara tuan rumah Piala Dunia U17 terhenti hanya pada fase grup saja. Dukungan itu pun berlangsung berkali-kali. Tuan rumah gagal lolos fase grup membuat tuan rumah harus menanggung malu di hadapan pendukungnya. Tentu saja Indonesia masih berpeluang menghindari kutukan tersebut dengan tampil impresif pada setiap laga. Namun jika membahas negara-negara mana saja yang apes menjadi tuan rumah di Piala Dunia U17, simak kisahnya berikut ini. Kutukan tuan rumah Piala Dunia U17. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Di Asia, baru 5 negara yang pernah berkesempatan menjadi lokasi perhelatan Piala Dunia U17. China 1985, Jepang 1993, Korea Selatan 2007, Uni Emirat Arab 2013, dan India 2017. Laga pada Piala Dunia U17 tahun ini akan mencatatkan debut pertama Timnas Indonesia di ajang kelompok umur. Selama ini Timnas U17 selalu gagal lolos karena tak mampu menembus semifinal Piala Asia U17. Status tuan rumah akan menempatkan Indonesia di pot 1 yang diprediksi akan diisi oleh tim-tim elit. Tantangan berat akan dirasakan oleh Indonesia, di mana perebutan poin akan sangat berarti untuk dapat lolos dari fase grup. Sejak digelar setiap 2 tahun sekali, Piala Dunia U17 sudah memiliki 18 tuan rumah. Dari 18 tuan rumah itu, banyak yang harus menanggung malu gugur di fase grup. Setidaknya selama digelar sudah ada 7 negara tuan rumah yang pernah merasakan apesnya kutukan Piala Dunia U17 gagal di fase grup. Italia 1991. Tentu saja banyak yang terheran-heran saat Italia tampil buruk pada gelaran Piala Dunia U17 tahun 1991. Tampil di depan para pendukungnya tidak membuat mental tim ini bangkit bermain apik selama pertandingan. Italia harus tersingkir di fase grup tanpa meraih kemenangan. Padahal tim itu diperkuat oleh Alessandro Del Piero dan bahkan sudah menyabet gelar juara dunia, malah gagal di kompetisi kelompok umur. Setelah itu Italia tampil buruk tanpa satupun kemenangan. Bahkan Italia gagal mengalahkan Cina yang menjadi tim terlemah di grup A. Untuk saja 2 pertandingan lainnya memberikan masing-masing 1 poin, sehingga harus tertahan di urutan ketiga. Amerika dan Argentina yang melaju ke babak selanjutnya. Di turnamen ini pula, Argentina finish di posisi ketiga sementara Ghana keluar sebagai kampiun setelah menundukkan Spanyol di laga final. Selandia Baru 1999. 8 tahun berselang, giliran Selandia Baru yang harus mendekam malu di hadapan pendukungnya. Kutukan tuan rumah Piala Dunia U17 dirasakan oleh Selandia Baru. Ini juga menjadi edisi ke-8 turnamen ini diadakan. Selain itu, menjadi turnamen FIFA yang pertama digelar di Kepulauan Pasifik. Saat itu Selandia Baru satu grup dengan tim-tim yang lumayan kuat pada masanya. Selandia Baru bersama Amerika Serikat, Uruguay, dan Polandia menempati grup A. Pada laga pembuka Selandia Baru kalah dari Amerika Serikat, kemudian laga selanjutnya dibantai oleh Uruguay 5-0.
Kalah 2 kali dan hanya menang sekali, memaksanya finish di posisi ketiga dan gagal melaju ke fase selanjutnya. Turnamen saat itu dimenangkan oleh Brasil, memastikan gelar keduanya usai menumbangkan Australia. Trinidad and Tobago 2001. Gelaran Piala Dunia U17 selanjutnya yang berlangsung pada 2001. Giliran Trinidad and Tobago menjadi tuan rumahnya. Negara ini sukses menunaikan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah, termasuk mempersiapkan kompetisi dengan amat baik. Namun kesuksesan itu tidak diikuti oleh keberhasilan tim nasionalnya di ajang tersebut. Berada di grup A bersama Brasil, Kroasia, dan Australia yang secara statistik jauh lebih kuat. Sungguh apa selama fase grup tidak mendapatkan satupun poin. Pada laga pertama, sudah kalah dari Kroasia kemudian tumbang dari Australia 1-0. Dan dibantai Brasil 6-1 cukup menghentikan langkahnya di kompetisi itu. Peru 2005. Lanjut ke edisi Piala Dunia U17 tahun 2005, di mana Peru menjadi tuan rumahnya. Peru untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia kelompok umur karena terpilih sebagai tuan rumah. Nasibnya sama, gagal lolos dari fase grup. Los Incas berada satu grup dengan Cina, Costa Rica, dan Ghana. Ketiga negara itu sebenarnya tidak didaya. Oleh karenanya, terjadi persaingan yang sengit. Sialnya Peru sebagai tuan rumah malah menjadi juru kunci dan gagal memetik satupun kemenangan. Harapan Peru harus kandas finish dengan 1 poin saja. Korea Selatan 2007. Penyelenggaraan Piala Dunia selanjutnya tahun 2007, Korea Selatan dipercayakan menjadi tuan rumah. Total peserta ada 24 tim dari berbagai perwakilan wilayah. Kesempatan untuk lolos di fase grup juga terbuka lebar, di mana peluang urutan ketiga terbaik akan maju melengkapi 16 tim juara dan runner-up grup. Keberhasilan tim seniornya yang melaju ke semifinal Piala Dunia 2002 menjadi tekanan untuk meraih hasil maksimal. Skuad muda sangat serius mempersiapkan diri dan mengandalkan organisasi pemain. Namun ternyata usaha yang keras tidak mampu menyelamatkan Korea Selatan lolos di fase grup. Uni Emirat Arab 2013. Dukan tuan rumah Piala Dunia U17 dilanjutkan oleh Uni Emirat Arab tahun 2013. Tuan rumah berada satu grup bersama Brasil, Honduras, dan pendatang baru Slovakia. Laga pertama, Uni Emirat Arab kalah dari Honduras 2-1. Pertandingan berikutnya usai dikalahkan Honduras, lalu digilas Brasil 6-1. Mereka masih punya kesempatan di laga akhir fase grup menghadapi Slovakia. Namun tetap saja kalah dengan skor 2-0 dan puas berada di posisi paling bawah klasemen. India 2017. Yang terakhir ada India tuan rumah pada tahun 2017 yang harus tersingkir lebih cepat. Berada di grup A bersama Kolombia, Ghana, dan Amerika Serikat. Membuat India tidak mampu berbicara banyak. India finish di dasar klasemen dengan 0 poin. Prestasi timnas berjuluk Blue Tiger di turnamen usia muda sebenarnya cukup bagus untuk kelas Asia. India sudah 7 kali masuk putaran final Piala AFC U17 namun selalu berakhir di fase grup. Meski sudah mempersiapkan timnasnya, India harus tertunduk malu di hadapan pendukungnya dan melanjutkan kutukan tuan rumah Piala Dunia U17. India kalah di 3 pertandingan dan hanya berhasil menciptakan 1 gol saja dan kemasukan 9 gol. Piala Dunia saat itu berhasil direbut oleh Inggris untuk pertama kalinya. Lalu gimana menurut kalian? Apakah doa jutaan warga Indonesia akan menyelamatkan timnas terhindar dari tradisi kutukan tuan rumah Piala Dunia U17? Silakan komentar pendapatmu di kolom reply ya. Thanks for watching.